Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar membuat detail mechanical electrical plumbing kaitannya dengan membuat jaringan pemipaan ya teman-teman. Oke, jadi langkah yang pertama kita perlu perhatikan adalah pengaturan awalnya. Kita atur tampilan 3D kita dulu teman-teman, supaya nanti kita akan mengekspos bagian pipanya saja dan bagian lainnya itu kita bikin transparan ya. Kita yang pertama itu bikin layer kombinasi di layer model view. Di sini saya akan membuat layer baru, namanya adalah 3D MEP ya. Dan saya kasih OK. Dan di sini di layer isiannya, layer tunggalnya sudah ada plumbing, tapi ini akan saya pisah saja. Saya kasih nama baru MEP 3D. Oke, MEP 3D. Kemudian ini saya update. Selanjutnya kita cek di sini bagian mana yang ingin tidak kita perlihatkan ya. Di sini saya akan perlihatkan nanti keterangan MEP clean water, jaringan air bersih dan air kotor akan saya tampilkan. Kemudian di sini untuk selling ini akan saya tampilkan, tapi saya bikin transparan di sini ya. Kita bikin transparan di sellingnya, di floornya kita bikin transparan, wallnya kita bikin transparan, dan kemudian interior peralatan kita bikin transparan nggak apa-apa. Interior furniture kita bikin transparan. Lampnya ini sudah mati ya, lampnya kita tidak tampilkan saja. Partisi, interior gandaling juga transparan. Kemudian MEP plumbing kita perlihatkan ya, ini nanti closet dan sebagainya. Tanah, landscape kita perlihatkan. Atapnya bisa kita bikin transparan. Kemudian pondasi, balok, footplate, roof, kolom kita bikin transparan. Atau boleh tidak kita tampilkan atau kita bikin transparan. Ini saya memperlihatkan baloknya saja tapi transparan. Kalau pondasi, footplate dan roof di sini boleh kita lihatkan sekalian ya. Coba nanti kita lihat. Tapi kita bikin transparan saja. Kolomnya transparan. Oke, pengaturannya seperti ini untuk 3D MEP dan kita pilih. Jangan lupa di update. Untuk vegetasi paling ini saya hidden saja ya. Update. Oke. Itu tadi pengaturan 3D-nya. Sehingga kalau kita cek di gambar 3D teman-teman, ya 3D perspektif lah misalnya. Dan kita ganti layar kombinasinya di setting 3D MEP. Kita pilih OK. Ya, dia akan jadinya seperti ini ya. Kita akan lebih banyak mengekspos bagian dalamnya saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai menggambar di jaringan pipanya. Yang pertama itu adalah kita tentukan sumber air bersihnya. Di sini di kasus kita ini sumur air bersihnya itu terletak di dalam ya, di dalam dapur. Ini sumur lama. Kalau kita lihat di potongan E ini, nanti posisinya akan seperti ini teman-teman. Jadi di bawah kitchen set itu ada sumur yang ditutup beton ya, ceritanya seperti itu. Kemudian nanti kita akan pasang pipa dan jaringan suplai air bersihnya. Oke, yang pertama kita pasang dulu pompa air. Ini teman-teman bisa mencari pompa air di sini teman-teman. Di desain ada MEP engineering tool, ada pipework, pilih yang equipment. Nah, equipment ini teman-teman pilih pipa yang ingin teman-teman ambil, yang ingin teman-teman pasang.
Di sini ini ada MEP library ya, di pipework pilih pumps. Kita tunggu sebentar. Nah, ini pump. Pilih yang mana yang diambil ya. Di sini contohnya saya akan pilih, kalau ini yang seperti ini, saya pilih yang ini aja ya. Kemudian ini yang pertama itu kita mengatur settingannya ya. Yang pertama itu di visualisasi. Ini saya akan bikin warnanya biru tampilannya. Kemudian koneksinya itu di sini saya akan menggunakan untuk yang pertama itu pipa supply air bersih yang nanti akan masuk ke tandon. Diameternya itu 1,5 in ini. Ini kalau kita cek 1,5 in kali 1 in 2,5 cm ya. 2,5 cm sama dengan 3,75. Nah, kita masukkan di sini 3,75 cm, 37,5 karena ini saya pakai mili ya. Tidak apa-apa, ini dia pembulatan ke atas teman-teman. Nominal balnya kita biarkan saja. Connection length-nya itu yang B ya, B itu yang sana, ini 40 cm, 4 cm ya, kita tidak apa-apa. Connection tipenya kita bikin yang flank itu ada mur shock dratnya ini. Kemudian flank diameter kita selisih kurang lebih 4 cm dari diameter dari flank diameter itu yang C ini ya, dratnya itu. Kalau 38 kita taruh tambah 4 cm jadinya 42 ya. Kemudian flank width-nya kita beri ini lebarnya ke sana ini 1 cm, lalu kita beri 40 cm 2 mili ya. Kemudian MEP sistemnya kita pilih cooling ya, seperti ini. Kemudian kita bisa cek di preview modelnya. Preview model ya. Jadi kalau inlet itu yang di sini teman-teman, ini inlet yang dia dari sumur ya. Kalau outlet itu yang dia naik ke atas. Sekarang kita atur mungkin flanknya outlet dulu, coba kita lihat. Nah, ini sama. Ini tadi 37,5. Connection length-nya B ya. 40 mili nggak apa-apa. Flank diameter 42. Flank width ini tadi saya kasih 20 mili. MEP sistemnya ini cooling ya teman-teman. Kita lihat di preview. Yo ya, ini previewnya seperti ini. Kemudian oke. Ini bisa kita atur ketinggiannya dari lantai itu berapa, taruhlah seperti ini ya. Dan ini saya pilih oke. Jangan lupa layernya dimasukkan ke layer yang ingin kita tampilkan ya. Di sini akan saya masukkan di layer MEP 3D. Oh, ternyata masih ketutup di sini mana ya. MEP 3D nanti kita tampilkan. Show layer. Ya, kita taruh di sini. Ini bisa kita sesuaikan nanti menurut jalur pipa teman-teman semuanya. Oke, seperti ini. Jadi yang ini inlet nanti dia turun ke sumur, yang ini outlet dia akan masuk ke tandon air. Nah, kita bisa cek ya teman-teman itu di sini nih ya. Potongan apakah sudah sesuai? Potongan nanti potongan ini nampaknya di kasus saya ini tertutup dengan kitchen set ya. Kalau tertutup ini coba kita lihat, kita cek dulu layernya. Ini saya masuk ke 3D atau saya ganti ke 3D MEP ya. Saya masuk ke layer drafting aja. Drafting tapi saya hidden aja ininya. Kitchen setnya ya, interior furniture. Untuk sementara ini saya hidden. Nah, ini interior equipment.
interior equipment ini saya hidden untuk sementara biar terlihat ya. Kemudian layar pipanya saya tampilkan tadi ya. Ini memang penting pengatur layar seperti ini, memang sedikit ribet di awal, tapi ini akan memudahkan kita ya. Nah, ini MEP 3D kita nyalakan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk pipanya bisa kita edit manual di sini, kita naikkan, kita atur seperti ini ya. Sekarang kita akan bikin pipanya nih ya. Kita akan bikin pipanya ya. Ini tampilan di atasnya, kita bikin pipa yang pipa suplai air bersih terlebih dahulu, PVC-AW 1,5 in ya, pipa suplai. Jangan lupa kita tentukan juga lokasi tandon air, ini juga penting. Untuk tandon air sendiri teman-teman bisa menyesuaikannya nanti di ini ada di sini ya teman-teman, di desain, MEP Engineering, Pipewalk, di sini di desain, MEP Engineering Tool, Pipewalk, Equipment. Teman-teman cari di settingnya ini, cari yang ini tadi ya, tandon air. Bukan ini ya, kita equipment. Bisa cek satu-satu. Cooling tower. Ini ada banyak ya. Heat pump. Nah, ini di bagian tank. Ada banyak pilihan. Pilih yang sesuai ingin kita pakai ya. Ini saya pakai yang ini tadi, yang ada dudukannya. Ini juga bisa diatur seperti sama tadi, surface-nya. Yang tadi saya kasih warna orange ya, orange. Kemudian untuk diameternya, diameter tandon air juga bisa diatur di sini teman-teman. Ini tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini kalau yang saya pakai itu kapasitas 1200 ya. Nah, ini tandon itu tingginya 1395, lebarnya adalah 1 meter 6 cm ya ini ya, 6 cm. Kemudian ini juga kita atur, bisa kita atur pipanya ya. Di visualisasi kita atur surface-nya, di connection kita atur pipanya. Yang inlet yang masuk tadi kita pasang 37,5. Kemudian connection length-nya tadi 40 ya, 4 cm. Tipenya kita bikin flank saja, flank diameternya 42 C ya. Yang D itu tadi flank width sekitar 20 ya tadi teman-teman, 2 cm. MEP sistemnya kita bikin cooling. Kemudian ini bisa kita lihat di berapa ya, ini yang atas ini yang dia innya ya, inletnya yang masuk. Kalau outlet dia yang keluar sebenarnya, tapi ini tidak ada pengaturannya ternyata. Oke, mungkin tidak apa-apa, setelah kita oke, dia akan menyesuaikan di sini ya nanti pipanya itu. Oke, sekarang kita bikin pipanya. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu gambarnya ya. Ini di clean water belum masuk, saya akan tambahkan, nyalakan dulu layarnya ya. Oke ya, dia keluar. Nah, kita akan bikin pipanya. Yang pertama itu teman-teman munculin dulu ini, di sini kita nyalakan palette-nya yaitu MEP routing ya. Ya, ini MEP routing. Kemudian di sini ada, kita atur MEP engineering tool-nya, ini kita atur pipanya dulu. Pilih pipe walk ini ya. Ini kalau ducting itu kaitannya dengan dia kabel ducting asing seperti itu mungkin ya. Kemudian pipewalk itu pemipaan, kabling tentang ini kabel tray untuk
wadah kabel ini lebih seperti itu ya. Kita pilih yang pivot, kita pilih pipanya dulu di sini. Ini kita atur di sini dulu, kita atur di general settingnya ini dulu. Kalau lengthnya nanti bisa custom. Ini ketebalan thicknessnya, ketebalan pipanya kita bikin 1 aja, 1 mili. MEP sistemnya kita beri cooling. Visualisasinya di sini bisa kita atur. Di sini akan saya kasih warna biru ya teman-teman. Untuk koneksinya di sini diameternya terlebih dahulu kita atur tadi 37,5. Ini wall thicknessnya ini sebenarnya ini plasteran ya teman-teman sepertinya, tapi coba nanti kita cek. Connection tipenya saya pilih yang welded saja, untuk yang pipa biasa yang lurus ini ya. Kita bisa cek ya seperti ini. Kemudian jangan lupa juga dimasukkan ke layarnya. Selanjutnya kita atur yang dratnya di sini ya, pilih yang bending. Kita pilih pengaturannya, itu bisa kita atur di sini teman-teman. General settingnya itu ini ada bending angle, itu sudutnya ini ya A, dan yang B itu bending radius. Ini kalau kita bikin 30, kita preview, nah dia akan lebih menjauh ya. Tapi kalau ini saya turunkan 25 ya, dia akan lebih mendekat. Nanti silakan disesuaikan dengan proporsinya ya. Selanjutnya visualisasinya ini bisa kita atur. Di sini saya pilih royal blue, insulasi juga royal blue. Kemudian koneksinya di sini diameter pipanya yang A itu yang dalam ya, yang itu sama tadi 37,5. Di sini akan pembulatan, tidak apa-apa. Kemudian koneksi tipenya saya pilih flank. Kalau welded kan seperti ini, karena ini saya pilih flank yang ada shock dratnya. Flank diameternya ini kurang lebih dari pipanya itu selisih 4 cm ya teman-teman, lebarnya jadi 42. Kemudian flank widthnya saya beri 20 mili aja. Dan kita lihat seperti inilah nanti kurang lebih tampilan dratnya ya. Dan kita pilih oke. Sekarang kita bisa menggambarkan di sini teman-teman. Jadi di MEP routing kita pilih pivot, kemudian tebalnya ini kita samakan 37,5. Kemudian ini nanti bisa menyesuaikan ya ketinggiannya, nanti kita atur. Saya ambil cobalah 110 cm dulu dari atas, nanti akan menyesuaikan. Kemudian ini tinggi elevasinya, ini MEP sistemnya, ini kita pilih cooling. Kemudian routing option, nah ini kita pilih yang connection tipenya ada flank. Insulasinya kita bikin 1 mili ya. Transisi rule-nya itu maksudnya nanti cara kita menggambarkan itu place after bending. Jadi setelah kita selesai 1 garis, dia akan menempatkan pipa selanjutnya. Kemudian konektor diameternya di sini 40 ya, ini coba kita seperti ini dulu aja nggak apa-apa. Konektor diameternya 4 cm atau mungkin 0 ya, ini coba kita lihat dulu aja. Bending radius ini kita pilih always by element setting ini ya teman-teman. Artinya radiusnya menyesuaikan tadi setting yang di atas. Kita pilih always by element setting. Kita pilih layernya MEP 3D. Tapi saya mau cek dulu ini apakah sudah sesuai tadi. Visualisasi setting. Oh ini MEP sistemnya. Jangan lupa masukin cooling ya. Tadi belum. Ya oke. Setelah kita masukkan ke MEP 3D-nya, layernya kita pilih ini teman-teman, Start Routing. Nah, kemudian kita pilih di pipanya terlebih dahulu. Sini ke sana kurang lebih bisa kita masukkan 10 cm dulu ya. Enter. Dan saya akan bawa dia turun ke bawah nih. Di sini teman-teman. Ini turun ke bawah, ada panah ini ya, panah ke atas ini panah
arah X atau ke atas bawah. Oke, di sini project to zero saya akan bikin minus turun ke bawah 3 meter, 3000. Oke, selanjutnya kita pilih finish routing. Kita lihat ya. Dia pipanya akan turun ke bawah. Coba kita lihat teman-teman. Turun ke bawah sana. F. Kita lihat di potongan F ya. Atau E dulu nggak apa-apa. Nah ini ya teman-teman. Jadi pipanya itu dia turun ke bawah. Ini warna pipanya tadi belum saya ganti. Tidak apa-apa. Turun ke bawah. Kemudian sekarang kita mengatur yang dia naik ke tandon air ke atas ini ya, ke atas ini, ke atas. Untuk yang pipa naik itu sama, dia menggunakan diameternya yang tadi ya, sama kayak kita start routing. Ini pipa yang outletnya, inlet outletnya dari pompa pas di ini teman-teman, pasin di sini. Dengan arahnya saya mau ke sana, naik dulu ke sana, terus dia akan ke kanan sini, baru dia naik ke tandon ya. Oke, saya akan ke sana. Ini sekitar 183. Oke, atau di sini nggak apa ya, di sini. Sini, kemudian dia akan belok ke sini. Ya, sampai sini. Oke, saya akan bawa ke atas ini teman-teman. Saya pilih ini ya. Saya bawa ke atas. Yang tadi itu sebenarnya kita cek dulu ya, tingginya berapa. Tapi ini karena 3.500 tambah 3.000 ya, sekitar 6.500. Lantai 1 itu 3.500, ditambah lantai 2 3 meter 6. Tinggi itunya 1 meteran. Ini kita bikin 7.000 aja ya, nanti bisa kita cek lagi. Oke, kemudian saya akan bawa, saya lihat dulu ke tadi titik pompanya ya. Saya akan bawa ke arah sini ya. Nanti bisa dilurusin, bisa diatur, tapi pastikan sebenarnya sudutnya angle-nya itu, oke, taruhnya inilah, distance-nya itu 1000, angle-nya 90 ya, bener. Oke, kita coba pilih finish routing, continue ya. Nah ini jaringan pipa kita, inlet outlet sudah masuk. Ini kita kasih keterangan ya teman-teman. Kita kasih keterangannya, drag copy PVC 1,5 in, taruhlah seperti itu ya, 1,5 in ya. Ini kalau besaran bisa kita kecilkan, kita menyesuaikan ya. Pipa PVC 1,5 in. Coba kita cek di 3D nya ya, potongan dulu, potongan ini ya. Oh ya, ini teman-teman, tadi pipanya sudah naik ke sana, tapi kurang yang ke sini sebetulnya ya, tadi yang belum belok, yang ke sini nanti bisa kita tambahi. Atau mungkin ini tadi ya, yang ternyata belum sesuai, ini bisa kita edit manual juga sebenarnya. Kalau mau kita tambahkan, ini kita hapus, kita naikkan sampai sini, kemudian bisa kita tambahkan. Nanti kita lihat kalau begitu di lantai ini ya, lantai 2 itu, di story yang paling atas.
Nah, di sini kita nyambungnya di sini ya. Kita sambung start routing ya, kita pasin. Oke ya, taruh di sini, dia akan otomatis turun. Coba kita lihat di 3D ya teman-teman. Change di 3D, bisa pilih yang kita atur 3D nya, pilih change perspektif. Nah, coba kita lihat ke sana ya. Kita munculkan dulu layernya sepertinya. Layer. Nah, ini layer MEP pipa ya, tadi belum muncul Pak. Nah, ini. Oke, ini kita update. Ya, ini teman-teman, layar pipa kita sudah muncul ya. Seperti ini. Pipanya ini coba kita edit kok. Ini belum berubah ya warnanya. Coba kita edit di sini bisa. Setting, general, visualization. Nah, ini insulasinya kita royal blue. Oke, ya kemudian yang ini juga kita samakan. Paint kita taruh royal blue. Oke teman-teman, seperti ini sudah jadi untuk jaringan yang pipa yang supply ya, ke atas dari sumur ke sini. Kita atur juga ini sudah sama ya, dari sumur ke pompa air, kemudian dia akan menuju ke tandon air. Oke, seperti itu. Dengan cara yang sama kita bisa menerapkannya nanti dari tandon air turun ke sini ya teman-teman, ke bagian-bagian saniter kita ini. Oke, kita coba sampel satu aja ya. Kita coba sampel yang jaringan air bersih masuk ke bawahnya. Oke ya, coba di sini di lantai ini ya, kita pasang di lantai 1 dulu coba. Nah, ini kan di lantai 1 ini ada pipa, ada keran air maksudnya. Nah, dia akan perlu masuk ke shaft ini ya. Yang dari shaft dia akan naik ke tandon. Oke, kita akan pilih dulu yang ini teman-teman. Oke, kalau yang pipa distribusi itu 3/4 in ya. Kalau 3/4 ini sudah ada di sini, bisa kita pilih aja di sini. 27 ya ternyata teman-teman. 27 ya, tidak apa-apa, ini bisa kita atur di sini. MEP, pepok. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Nominalnya ini jadi 27 tadi ya. Ini tinggal kita ganti di diameternya saja. Masuk lagi, pivot, bending, kita ganti koneksinya, diameternya jadi 27. Untuk bandnya ya ini sama, ini oke. Kemudian sebelumnya kita cek dulu tinggi kerannya berapa ini teman-teman ya. Nah, kita bisa atur, cek dulu tinggi kerannya ini di Nah, ini kan kalau keran saya ini tingginya kurang maju sedikit ya ini. Coba kita lihat di B. Ya ini. Nah, coba ini kalau kerannya itu tingginya dari 00 adalah, atau coba kita ukur aja ya. Dari 0 ke, saya taruh di sini aja. Pas tengah sini ya, nggak apa-apa.
1 meteran lah ya. Oke, 1 meter. Berarti kita bikin tingginya dia 1 meter. PMEP sistemnya cooling. Routing optionnya ini kita cari yang blank. Insulasinya tebalnya 1 mili. Place another ini. Kemudian konektor diameternya kita nolkan aja nggak apa-apa. Always by bending radiusnya element setting. Kita coba ya teman-teman. Ini kemudian kita atur juga. Coba kita ambil apakah ada di sini transisi. Ini T ya, T atau cabang. Sebenarnya kita perlu T atau L. Oke, kalau T coba kita lihat seperti apa. Kalau T seperti ini ya. Kalau T seperti ini, tapi sebenarnya kita perlu L, tapi coba nanti kita cari, kita bikin yang ini aja dulu ya. Ini kita start routing. Oke. Kalau air bersih berarti dia kan masuk ke sini ya teman-teman. Dia sedikit masuk di tertanam ya dia ke ulangi. Start routing, dia sedikit tertanam di dalam pipanya sebenarnya. Masuk ke sini. Oke, dia ke sini. Jadi pipanya itu tertanam di dalam tembok. Oke ya. Sini. Oke, pasang ke sini. Atau di sini aja ya. Di sini ini kan saya bawa naik dari 0 tadi 7.500 ya teman, atau 7.000 aja. Coba kita 7.000 dulu, tidak apa-apa. Ini kita edit, tapi ini pipanya coba kita cancel dulu. Ini pipanya akan saya ganti tadi yang besar ya, itu 37,5 yang pipa supply. Oke, kita naikkan 37,5. Apakah yang jadi ya teman-teman? Terus oh ini maaf, kita pilih yang ini dulu ya. Nah, pilih ini dulu 7.500 atau 7.000 dulu. Ternyata tidak bisa ya. 7.000. Oke, ternyata mungkin ada yang belum pas, tapi kita cancel dulu aja. Tapi kita coba finish routing di sini dulu aja. Jadinya dia akan berhenti di sini. Ya, seperti teman-teman. Jadi bisa kita tambahkan. Kalau ini kan jadinya 3/4. Iya, di sini 3/4. Sebenarnya di sini tadi ada pipa yang naik, tapi ternyata belum bisa ya tadi. Mungkin ada yang saya ada yang salah tadi pengaturannya mungkin. Kita lihat di ya ini di sini ya. Pipanya yang tadi muncul bisa kita lihat di 3D-nya. Oke, ini dia teman-teman tadi ya pipa kita ya, kita bisa atur. Kita atur warnanya. Seperti ini. Oke. Jadi dengan cara yang sama nanti kita bisa melengkapi. Silahkan teman-teman menguliknya, menguliknya. Karena ini kita belajar pemipaan yang lebih detail ya. Seperti itu. Oke, selamat mencoba teman-teman semuanya. Kita belajar pemipaan ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau di shaft itu dia akan
ada pipa yang naik ya, yang dari shaft di sini dia naik ke atas sono teman-teman, masuk ke dipasin ke bagian bawah tandon airnya itu. Di sini ya ada pipa yang naik seperti ini, nanti bisa dilanjutin aja. Ini kalau di rencana clean water, jadi kita bisa terlihat nih teman-teman, bukan sekedar garis tunggal tapi kita bisa lihat ketebalannya juga di sini ya, warnanya seperti ini ya, bisa terlihat besar kecilnya pipanya nanti pengaturannya. Oke, mungkin itu dulu, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, jangan takut untuk salah, tapi kita harus berani mencoba ini karena kita masih tahap belajar ya, tidak apa-apa ya. Yang penting kita harus berani mencoba dulu di setiap kesempatan ini karena ilmunya di situ. Oke, terima kasih. Bila ada kesalahan saya kurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.